など微塵も考慮に入れるな。はい、ヘリスさん、声がでかい。すべてはシル様のため、貴様の全身全霊を女神祭の仰せに注げ。はい、マスター。ちょうだい。 Bentar ya. Oke, saya absen ya. Yang saya absen yang open kamera ya. Kalau nggak open kamera, saya tidak absen. Afifah, Hadir, Bu. Arda belum ada ya. Atif hadir, Bu. belum open kameranya, Atif. Ya, sebentar ya, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Fauzi, Hadir, Bu. Fauzi ada ya? Iya, Bu, ada, Bu. Oke. Ferdiko, Hadir, Bu. ya. Dali, Hadir, Bu. Gavin belum ada ya. Gilang, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Jalu, Hadir, Bu. Jasmine, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Akmario. Akmario belum ada ya. Fadli, Icwar, Hadir, Bu. Asadel, Hadir, Bu. Bayu, Hadir, Bu. Fauzi, Saya, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Okra belum ya. Pradita, juga belum ada. Reza, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Ahani, Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Ada yang belum di absen? Bu, saya, Bu. Arda baru join, Bu. Arda. Oke, ada lagi? Muhammad Akmario belum, Bu. Mario. Ada lagi? Okra juga belum, Bu. Okra, kemudian yang belum di absen ini Pradita, Kevin. Ibu, maaf. Pradita hadir, Bu. Pradita bisa open kamera? Oke. Kevin yang belum ada ya? Oke, sekarang saya mau, kita kan tinggal 1-2 kali pertemuan lagi habis itu UAS ya. Jadi minggu depan kita nanti offline, ada 3 kelompok yang akan presentasi RAB-nya. Kemarin kan sudah sampai di koefisien alat ya. Jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa mengerjakan AHSP, RAB sebenarnya udah semuanya nih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SMK 3, jadi teman-teman bisa mengisi untuk yang SMKK. Gitu ya. Jadi minggu depan nanti ada 3 kelompok yang akan maju untuk presentasi. Mungkin nanti Tasya di spin ya, 3 kelompok siapa nih yang akan maju untuk besok. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, berarti dia kalau ada waktu kita akan adakan adakan tambahan. Tapi kalau tidak ada waktu, tidak ada pengulangan ya, berarti kelompok itu tidak presentasi. Jadi bobot presentasinya adalah
kan nilai presentasi kita itu besar ya, 50%. Kalau nggak salah ya 50%. Jadi nanti kan sebelum UTS kan 1 kali presentasi nih. Nah, setelah UTS itu kan yang mau ke UAS 1 presentasi itu bobotnya sama 50-50. Jadi kalau misalnya nanti nilai presentasi yang pertama nanti dijumlahkan dengan presentasi final yang setelah UTS nanti dibagi 2. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke SMK 3. SMK 3. Oh, biaya tidak langsung udah belum? Biaya tidak langsung. Mana baru koefisien alat ya? Ini kita ke biaya tidak langsung dulu deh. Koefisien alat kan sudah. Sekarang kita ke biaya tidak langsung. Nah, di biaya tidak langsung itu sebenarnya ada di AHSP yang paling bawah teman-teman. Kalau lihat di AHSP nanti akan ada dia. Gitu ya. Nah, biaya tidak langsung itu adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya umum dan biaya keuntungan. Biasanya itu umum dan keuntungan maksimal itu 15%. Gitu. Kalau kalian lihat AHSP di setelah tenaga kerja, bahan, alat, terus bagian bawah itu ada tambahan profit atau keuntungan 10% dan sekian. Nah, itulah overhead. Overhead itulah yang namanya biaya tidak langsung. Gitu ya. Kemudian biaya umum itu atau tidak langsung itu adalah untuk misalnya biaya kantor pusat. Contoh misalnya gini, kalian ada Pulau Intan misalnya, Pulau Intan tuh punya headquarter atau kantor pusat. Kemudian untuk operasionalnya kantor pusat atau bayar direkturnya, manajernya, entah dari finance, entah dari engineering, itu akan dibiayai oleh oleh si project-project yang diterima. Jadi project itu kan ditambah 10%. 10% selain profit itu adalah biaya overhead. Jadi yang membiayai yang terlibat dalam persentase HSP itu untuk membiayai ini semua. Upah pegawai kantor, upah manajemen, upah pelatihan, akuntansi dan auditing, dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kalian adalah bangunan komersial, nanti akan ada yang namanya marketing. Teman-teman kalau tahu menjual properti itu biasanya ada biaya marketing atau ada dapat persentasenya. Jadi biasanya itu sekitar 1-3% bisa dapat itu untuk si marketing itu sendiri. Kemudian, nah ini di biaya umum. Biaya umum itu adalah biaya yang terjadi karena kecelakaan konstruksi, maka ada biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi. Itu masuk dalam biaya umum. Si overhead ini dihitung dari persentase biaya langsung yang besarnya tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku, dan lain-lain. Kemudian besarnya biaya umum dan keuntungan itu dipertimbangkan antara lain suku bunga pinjaman, inflasi, overhead kantor, lapangan, dan resiko investasi. Makanya untuk menentukan persentase dalam overhead dan biaya keuntungan itu tidak bisa estimator yang memberikan persentasenya. Itu biasanya di level manajerial karena mereka yang tahu kira-kira apa saja nih, ini karena untuk keseluruhan project sebenarnya. Gitu ya. Jadi hanya manajerial yang bisa menentukan berapa persen keuntungan. Nah, kalau di AHSP dia kan selalu bilang 10% ya kalau nggak salah ya. Profit itu keuntungan biasanya 10%, tapi tidak jarang ada beberapa project-project yang ownernya dia akan nego sampai mungkin keuntungannya bisa nggak sampai 10%, mungkin di bawah dari 10% gitu. Makanya terkadang tuh kontraktor akan mencari cara untuk mengurangi biaya dalam RAB tapi tidak mempengaruhi spek. Contohnya seperti ini. Karena kuantitas yang banyak atau quantity yang banyak nih, kalian bisa pesan banyak kan, otomatis kalian bisa minta diskon sama vendor. Jadi vendor kalian memberikan diskon atau harga terbaik ke kalian, tapi kamu tidak sampaikan harga itu ke owner, tapi owner dikasih harga yang sebelum diskon. Otomatis diskon itu
untungnya ke selisih dari diskon itu akan menjadi profit teman-teman gitu. Jadi walaupun nanti persentasenya bukan 10% lagi tapi 8%, 2%-nya itu bisa kita dapat dari selisih harga RAB dengan RAP-nya. Kemudian ada yang namanya profit margin, itu adalah laba sama dengan omset dikurangi bahan baku dikurang dengan biaya administrasi dan umum. Ada yang namanya ROI, ROI dia jumlah investasi yang dikeluarkan untuk usahanya dibandingkan dengan pengembalian. Ini biasanya kalau misalnya biaya proyeknya itu teman-teman pinjam dari bank atau dan segala macam itu ada pengembalian modal, gitu ya. Selain pengembalian modal juga ada pengembalian bunga. Nah, di sini ada payback period. Ini memperhitungkan kapan kira-kira balik modal. Misalkan 2 tahun, maka setelah 2 tahun maka dihitung sebagai keuntungan. Nah, faktor pengurangnya itu apa? Biasanya tuh ini lebih ke estimator ya. Jadi estimator itu walaupun nanti akan terjadi sesuatu yang belum tentu terjadi, kalian itu harus memperhitungkannya. Jadi pada saat nanti kejadian itu akhirnya terjadi, teman-teman tidak kekurangan atau tidak mengurangi dari profit. Tapi kalau misalnya kejadian itu tidak terjadi, itu menjadi keuntungan teman-teman. Contohnya misalnya gini, ada gangguan masyarakat nih. Nah, teman-teman tahu nih daerah tersebut itu pasti nanti akan ada ormas-ormas yang bermasalah. Jadi, teman-teman sudah memasukkan biaya gangguan masyarakat ini ke dalam RAB teman-teman. Jadi, one day pada saat pelaksanaan konstruksi ternyata tidak ada gangguan masyarakat, uang yang kalian sediakan untuk ini kan bisa di-save. Jadi ini bisa masuk ke dalam profit teman-teman. Tapi kalau misalnya estimatornya tidak menghitung sampai sini, ini akan menjadi pengurang dari keuntungan. Bencana kebakaran, gangguan masyarakat, kenaikan mendadak bahan baku. Nah, ini yang paling penting ya. Ini estimator harus tahu kapan harganya itu. Jadi gini, kita harus bisa kunci harga. Jadi kalau ada vendor yang memberikan penawaran harga kepada kita harus pastikan harganya dia itu berlaku sampai proyek kita selesai. Jadi jangan sampai nanti berlakunya di cuma 3 bulan. Padahal pekerjaan itu akan ada di tahun depan. Jadi nanti kalian akan dapat penambahan biaya karena si penawaran itu validnya hanya 3 bulan. Nah, itu teman-teman yang harus mention di depan ke vendor. Jadi jangan sampai ada kenaikan mendadak terus kita jadi harus dikasih harganya di atas. Kemudian ada menambah keuntungan. Menambah keuntungan ini banyak banget caranya. Teman-teman kalau yang misalnya mau mengambil skripsi juga bisa nih ya. Jadi kan kita belum kayaknya sih ini susah sih karena RAB itu mungkin kita bisa dapat, tapi RAP itu jarang kita bisa terima gitu. Jadi kita juga sebenarnya sih saya pengen ada yang teman-teman bisa ngambil perbedaan RAB sama RAP dalam satu proyek. Kira-kira proyek itu defisit atau enggak atau keuntungannya bagaimana. Kemudian kalaupun teman-teman akan susah ke situ, mungkin teman-teman punya ada inovasi yang menambah profit. Contohnya misalnya di material-material sisa itu kan pasti akan ada nih sisa-sisa material. Apakah ini bisa kita recycle atau bisa kita jual sehingga return-nya itu berupa uang gitu. Nah, uang inilah yang bisa untuk menambahkan keuntungan gitu. Tapi biasanya di project ya, ini nih udah ada yang kelola ini. Bahan-bahan sisa apalagi besi ya, itu udah ada yang kelola nih. Jadi per kilonya besi itu mahal loh per kilo ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di proyek keuntungan proyek itu bukan semata-mata keuntungan dari selisih kita beli sama selisih kita ini ya. Cuman biasanya waste-waste seperti ini tuh ada yang sortir dan bisa diuangkan gitu. Kemudian juga ada
Di sini menambahkan efisiensi kerja melalui penggunaan teknologi mutakhir. Misalnya sekarang sudah ada VR atau segala macam AR, atau misalnya ada yang pakai drone sekarang ya, pakai drone. Jadi tidak perlu teman-teman bisa tahu nih progresnya udah berapa persen gitu. Ini kita bisa menambahkan teknologi. Kemudian manajemen kerja yang lebih profesional sudah pasti, sehingga waktu penyelesaiannya itu bahkan bisa lebih cepat daripada jadwal. Beberapa owner terkadang khususnya untuk bangunan komersial ya, biasanya beberapa owner ini akan memberikan reward kepada kontraktor yang bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Jadi misalnya contohnya beberapa waktu lalu di perusahaan, jadi dia join sama Shimizu kalau nggak salah ya, pokoknya Jepang lah. Jadi si kontraktor ini kalau nggak salah Akset apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya dia join sama Shimizu. Shimizu ini dia ingin targetnya itu dia ingin dapat reward dari owner untuk pekerjaannya lebih cepat. Nah, sayangnya pada saat itu tuh ada COVID. Jadi pada saat COVID itu ada PSBB sehingga tidak boleh ada yang kerja. Nah, tapi karena si pihak manajemen dari kontraktor ini dia pengen selesai lebih cepat, makanya dipush lah semua vendornya, subkontraktornya dipush. Gimana ceritanya? Yang tadinya dikasih waktu 3 bulan dipangkas jadi hanya 1,5 bulan seperti itu. Jadi dipush, diperbanyak orangnya, jangan sampai ada yang lama gitu. Jadi mereka tuh minta walaupun karena ada PSBB ini atau adanya COVID, tetap proyeknya ini sesuai dengan jadwal. Karena mereka mengejar si rewardnya. Kalau nggak salah rewardnya itu berapa M gitu. Ada berapa M lah. 1 M atau berapa M gitu. Nah itu ada rewardnya. Tapi bukan 1 M kayaknya, lebih dari 1 M gitu. Jadi itu yang dikejar oleh si kontraktor supaya mendapatkan reward tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke SMK 3. Jadi nanti teman-teman hanya ini ya, hanya yang ada di AHSP, teman-teman masukin aja 10%. Overhead dengan profit bikinnya 10% aja ya. Tapi kalau kalian sudah ada di perusahaan nantinya, itu 10% mungkin bukan dari teman-teman, tapi nanti dari manajer teman-teman gitu yang akan memasukkan, bisa 10, bisa 15, bisa 20%, tergantung kebutuhan dari perusahaan teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kayaknya teman-teman udah paham ya, ini PUPR-nya nomor 8 sekarang tahun 2023 ya. Nah, dari dulu SMKK itu berada di dalam AHSP dulu ya. Jadi biaya keselamatan itu di dalam analisa harga satuan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. SMKK berdiri sendiri. Dulu tuh SMKK atau keselamatan konstruksi itu dia masuk ke dalam pekerjaan persiapan. Tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri, namanya adalah biaya SMKK. Nah, dulu dia ada di sini nih, ada di sini. Ada di langsung gitu ya. Nah, sekarang dia punya sendiri. Dia punya pokok biaya penerapan SMKK dengan 9 komponen. Kemudian setelah kita menganalisis penerapannya, kita punya biaya penerapan SMKK. Nah, biaya penerapan SMKK ini akan kita jumlahkan dengan biaya langsung dan tidak langsung sehingga terdapatlah RAB atau total biaya perkiraan pekerjaan atau yang ditambah dengan PPN 11% ya. Tahun ini mungkin 11%, tahun depan mungkin 12%. Kita nggak tahu ya, gitu. Jadi sudah ada yang namanya HPS atau RAB atau harga perkiraan sendiri di sini ya, gitu. Tapi nanti pada saat schedule kan teman-teman akan buat kurva S ya. Kurva S ini SMKK tidak masuk ya. Kurva S itu hanya sampai sini nih. Gitu. Yang mempengaruhi jadwal itu hanya pekerjaan ini aja. Jadi tidak masukin SMKK, nanti poin kedua nanti di take out aja. Gitu ya. Nanti saya akan kasih contohnya. Nah, kalian di keselamatan konstruksi pasti familiar dengan ini, pembuatan IBPRP. Ini banyak juga teman-teman yang mengambil skripsi mengenai apa ya namanya ya,
pengendalian apa ya bahasanya apa eh, analisa analisa sistem keselamatan konstruksi dalam project ini, studi kasus ini gitu, biasanya gitu ya. Dalam pekerjaan misalnya pengecoran beton, pengecoran kolom, backcasting kolom dan segala macam, biasanya gitu ya. Nah, ini kita akan cek, kita akan buatkan IBPRP-nya atau identifikasi bahaya penilaian resiko, penentuan pengendalian resiko dan peluangnya. Nah, ini pasti teman-teman udah kenyang ya sama yang ini ya. Tadi kan ya sama Pak Kusumo ya. Iya Bu, tadi Bu. Sudah sampai sini? Udah Bu. Udah ya. Udah Bu, sudah. Jadi kalian akan menilai resiko dan tingkat resikonya. Resikonya tuh apa aja? Kemungkinan yang akan terjadinya itu apa saja dan tingkat resikonya itu seberapa besar frekuensinya. Gitu. Jadi nanti setelah resiko dan tingkat resiko sudah tahu, nanti ada tingkat keparahan. Nah, ini kita nggak bisa dengan feeling. Ini ada yang namanya skala apa namanya? Skala penilaiannya. Tingkat keparahannya itu dia punya skala penilaiannya. Kalau misalnya fatalitasnya lebih dari 1 orang itu keparahannya 1. Sorry, 5. 5 itu paling besar ya. Jadi kalau dalam keselamatan kalau bisa tuh tidak ada korban. Kalau misalnya ada 1 orang yang terkena kerugian atau kecelakaan itu udah fatal sekali. Jadi jangan sampai ada orang yang sampai meninggal gitu ya, atau misalnya cacat dan segala macam, itu jangan sampai, itu terlalu fatal. Jadi itu tingkat keparahannya itu besar gitu. Nah, nanti dari resiko dan kekerapan, nanti kan teman-teman akan jabarkan tuh tiap WBS teman-teman nih. Misalnya dalam pekerjaan persiapan, pengukuran lokasi, apa sih yang bisa terjadi kecelakaan di dalam pengukuran lokasi, kan kalian begitu ya. Misalnya kakinya terkena batu, atau misalnya ada binatang apa gitu kan, ada tuh. Nanti kan kalian carikan kekerapannya, mungkin terjadi enggak atau kecil enggak kemungkinannya, atau sangat mungkin terjadi atau enggak. Kalau kalian membersihkan lahannya itu di Jakarta sama pembersihan lahannya di Kalimantan kan pasti beda dong. Kalimantan mungkin masih ada binatang-binatang liar gitu. Kalau di Jakarta udah nggak ada, atau bahkan kecil sekali terjadinya gitu. Jadi itu yang menentukan ke tingkat kekerapannya gitu ya. Nanti kalian akan jumlahkan, biasanya ada penjumlahan nih, nanti bisa tahu nih, kira-kira resikonya itu masuk ke kecil, sedang, atau besar. Tapi kalau misalnya yang hijau, ini kalian masuk ke dalam, kan filenya cuma 2 nih, kecil atau besar dan sedang. Jadi besar dan sedang ini dia punya satu, dia sama ininya, sama formatnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari format IBPRP. Misalnya di sini nih deskripsi resikonya, teman-teman akan mendeskripsikannya, kemudian menilai tingkat resikonya bagaimana. Ini kan udah ada hasilnya nih. Nah, setelah itu nanti akan tahu di sini tuh hasilnya bagaimana tingkat resikonya, sedang, tinggi, atau kecil. Nah, karena kita tahu dia punya resiko, berarti kita punya pengendalian, kita punya bagaimana caranya kita mengurangi atau memperkecil resikonya. Misalnya contoh ya, kakinya kena palu misalnya di sini, kaki kena palu berarti pengandalannya apa? Pakai safety boots misalnya. Jadi kemungkinannya yang tadi kemungkinannya besar menjadi kecil di sini, yang tadi keparahannya besar menjadi kecil di sini, sehingga nilai resiko di sini jadi kecil gitu. Tapi kalau misalnya di hasil pengaliannya itu dia masih tergolong besar, berarti ada pengendalian resiko lanjutan. Misalnya contoh, kalian lagi ada kerja, terus ada kali nih, ada kali dihambat oleh kali lah gitu. Terus kalian bagaimana caranya? Kalian punya apa? Misalnya contoh, kalian bikin apa namanya, jembatan sementara misalnya dan segala macam. Tapi walaupun dikasih jembatan sementara, ini masih ada lanjutannya, dibikinlah jembatan permanen gitu. Jadi teman-teman bisa gimana ceritanya itu resiko sama tingkat resikonya itu jadi kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itulah fungsinya dari kita mencari pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko inilah yang akan kita tuangkan ke dalam SMKK estimasi kita.
gitu ya. Jadi yang dari sini nih, ini adalah dokumen kita nih, dokumen apa saja identifikasi resiko yang akan keluar. Nah, pengendalian resiko inilah yang akan kita masukkan ke dalam estimasi biaya kita. Berarti kan kita harus ada nambah apa? Misal contoh tadi nambahin safety boot, berarti kita nambah APD dong. Misalnya kalian lagi dikerja di tengah-tengah kota dan banyak orang lalu lalang, berarti kalian butuh jaring dong, jaring yang pengaman, jaring hijau tuh untuk mengamankan lokasi-lokasi yang sekitar sehingga tidak ada orang lain dari luar proyek bisa masuk dan terjadi kecelakaan kayak gitu. Jadi teman-teman akan ambil SMK ambil dari sini nih untuk dihitung estimasi biayanya di sini dari pengendalian risiko. Gitu ya. Kemudian nah ini contohnya. Nah, di sini ada pengendalian risikonya adalah pengamanan jalur, berarti harus ada jalur yang diamankan. Pemasangan monitoring pada jembatan existing, berarti kita harus menambahkan monitoring pada jembatan existing gitu. Pengalihan jalur, berarti ini kita harus ada pengalihan, perkuatan jalan, pengaturan dan lain-lain sebagainya. Misalnya contoh ya, toolbox meeting atau sosialisasi, berarti kita mesti tambahkan sosialisasi gitu. Memastikan operator kompeten, berarti kita harus punya sertifikat dari operator, tidak boleh memperkerjakan operator yang tidak ada sertifikatnya, gitu. Jadi ini bisa kita jadikan apa ya, acuan teman-teman ya. Jadi ini sebelum bahkan tender itu, kalau tidak ada dokumen ini tuh teman-teman nggak bakal bisa ikut tender. Kalau tender ini nggak ada SMK 3-nya atau tidak ada dokumen RKK, RPL-nya, kalian nggak akan bisa ikutan tender. Karena ini sudah jadi persyaratan. Jadi sebelum kalian menghitung estimasi biaya, ini udah harus ada nih. Sebelum pelaksanaannya dimulai, ini udah selesai, gitu ya. Nah, ini adalah penetapan tingkat kekerapan. Kemudian ini tingkat keparahannya. Nah, ini ya. Kalau ada yang meninggal dunia itu udah pasti 5 itu. Kalau sampai ada yang menimbulkan kehilangan nyawa, itu sudah pasti tingkat keparahannya itu sudah pasti tinggi. Gitu ya, sudah terlalu fatal. Gitu. Nah, ini untuk manusia, ini untuk peralatan, ini untuk material. Jadi kalau misalnya peralatannya rusak sampai berhenti lebih dari 1 minggu, itu udah fatal sekali, tingkat keparahannya itu 5. Kalau materialnya rusak, harus mendatangkan material baru dalam waktu lebih dari 1 minggu, berarti ini juga udah fatal atau sudah parah untuk kategori materialnya. Gitu ya. Nah, ini adalah skala nilai supaya apa? Supaya teman-teman itu objektif. Jadi, kalau misalnya kita menilai itu jangan sampai ada yang subjektif. Gitu ya. Makanya ada yang namanya skala penilaian. Nah, teman-teman yang skripsinya nanti mau ada survei atau pakai kuesioner, jangan lupa kuesioner itu harus ada skala penilaiannya supaya orang satu yang kalian tanya itu cara pandangnya itu sama dengan orang yang lain, jadi tidak ada yang beda. Gitu ya. Nah, di sini ada 9 komponen di SMKK, ini ada di SMK 3. Jadi kita langsung ke AHSP aja ya. Nah, itu ada di AHSP poin ke part 4 ya kalau nggak salah ya. AHSP 2023 part 4. Teman-teman bisa buka. Nah, ini dia kita bagi jadi 2 form. Yang pertama adalah tingkat resiko keselamatan kecil, konstruksi kecil ya. Ada yang kedua itu adalah tingkat resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar. Kita pakainya yang ini aja. Ya, kita anggap saja bahwa gedung kita itu punya skala konstruksi dengan resiko sedang dan besar, gitu ya. Nah, ada 9 elemen. Elemen pertama itu adalah penyiapan dokumen SMKK. Kalian akan masukkan pembuatan dokumen SMKK berapa set dan segala macam, pembuatan prosedur instruksi berapa macam, penyusunan pelaporannya juga berapa macam. Nah, untuk menghitung kuantitas di sini, teman-teman lihat ini keberterimaannya. Kalian baca note-nya ya, ini juga. Nah, contohnya misalnya dokumen SMKK ada RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP. Nah, berarti setnya ada berapa? Ini 1 set nih, ini 1 set. Nah, kuantitasnya ada berapa? Kita lihat. Dokumen yang disahkan oleh project manager
pada saat PCM dibahas, dievaluasi dan disepakati oleh pelaksana, pengawas, dan pemilik. Berarti harus ada 3 set. Yang satu untuk pelaksana, yang satu untuk pengawas, yang satu untuk pemilik. Berarti di sini kuantitasnya 3 nanti. Nah, harga satuannya bagaimana? Kita hitung lembar aja. RKK kira-kira berapa lembar, RMPK berapa lembar, sampai RMLP berapa lembar. Kemudian kita kalikan dengan harga ngeprint satu lembarnya berapa, kita bisa masukin harga satuan di sini. Gitu. Ya, jadi bukan harga kita minta tolong orang ngerjain, upahnya orang itulah yang kita bayar, bukan itu. Nah, kalau di sini yang mengerjakannya itu adalah bagian tim dari apa namanya, dari office biasanya. Office kan biasanya punya K3 sendiri ya, atau punya SHE. Nah, mereka yang mengerjakan nanti. Di sini pembuatan prosedur dan instruksi kerja kita lihat disahkan oleh project manager dan oleh PM, pengawas dan pimpinan UKK. Nah, dokumennya mengacu pada tabel 1 sampai 14 lampiran sub 1. Nah, ini kita harus cek nih, ini lampiran ini yang mana? Coba ya, tabel 4.1. Ini ada banyak ya tabelnya ya teman-teman. Ini ya, apa namanya? Kayaknya di kalian itu kan PJJ ya, kan ada project work kan. Nah, project work kan kalian harus ngerjain ini nih. Gitu ya. Jadi nanti ada isi-isinya. Tabel C4 kayaknya di sebelah sini deh. Tabel 41. Mana ya? Sub lampiran Menteri PUPR nomor 10. Oh, ini nih. Kita mesti ke PUPR Menteri nomor 10 tahun 2021 yang disahkan oleh Direktur. Ini kita copy. Kalian bisa cari di Google. Kemudian saya tinjau dulu ya. Kemudian sub lampiran 1. Oh, ini ada banyak partnya. Nanti teman-teman bisa buka ya. Ada berapa partnya ya. Biasanya tuh teman-teman bisa ambil dari sini. Kita bisa, kalian bisa buka aja Google. Nanti akan ada JDIH. Nanti teman-teman bisa ambil semua dokumen tentang PUPR di sini semua ada. Gitu ya. Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2021. Kemudian nanti kalau abstraknya itu biasa kok ini. Nanti kalian unduh aja berkas lengkapnya. Nanti akan ada tabel 4.1. Coba saya cek dulu ya. Nah, ini udah ada, tapi ada banyak nih. Soalnya ada sublampiran A sampai sublampiran K. Gitu. Jadi teman-teman nanti cari yang tabel 4 strip 1 itu yang mana. Gitu ya. Mana tadi? Nih. Nanti kita cari mana yang dokumen yang mengacu pada tabel 4 strip 1 sublampiran 1 Peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021 itu yang mana. Nah, kalau dilihat ternyata lampirannya cuma 2 lembar, berarti 2 lembar dikali berapa set gitu. Di sini masukin aja harga untuk harga 2 lembarnya. Gitu ya. Penyusunan penerapan SMKK, berarti teman-teman ada laporan nih. Ada laporan harian, ada laporan mingguan. Berarti kalian harus tahu durasi pekerjaan kalian atau proyek kalian itu mau berapa banyak, durasinya mau berapa bulan. Misalnya kalian kerjanya 15 bulan. Berarti ada berapa laporan mingguan, ada berapa laporan harian, itulah yang akan masukkan ke harga satuan. Gitu ya. Setnya nanti untuk PM 1, pemilik 1, pengawas 1, pimpinan UKK 1. Gitu. Jadi yang mengesahkan ini
harus punya kopiannya, gitu ya. Kemudian, nah ini elemen 1 penyiapan dokumen SMKK, kemudian elemen kedua itu sosialisasi dan promosi pelatihan. Kalau misalnya di sini ada yang tidak kalian pakai, kalian take out aja nggak apa-apa. Ada yang namanya safety induction, ada yang namanya safety briefing. Jadi bedanya antara safety induction dan briefing itu apa? Kalau safety induction itu adalah pada saat pertama kali si pekerja itu datang, dia harus dapat safety induction, gitu. Kalau safety induction itu, jadi untuk semua orang yang baru datang, mau itu pekerja, mau itu karyawan, mau itu dari bagian office, dia harus dapat safety induction apabila dia mau mengunjungi project. Tapi kalau misalnya safety briefing, briefing ini bisa dilaksanakan kapan aja, bisa tiap pagi, bisa tiap sore gitu ya. Ini namanya pengarahan keselamatan konstruksi gitu. Nah, jumlah kuantitasnya ini tergantung dari banyaknya atau lamanya kalian, misal konstruksi kalian itu lamanya 1 tahun. Berarti safety induction, kalian bikin safety induction itu setiap 2 kali seminggu misalnya. Berarti kan 2 kali seminggu dikali 1 bulan jadi dikali 4 ya, 2 kali 4 8. Berarti 8 per bulan. Kemudian kali-kalikan 12 bulan kan. Nah, harga satuannya ini biasanya isinya adalah formulir daftar hadir, formulir redaction, dan dokumentasi foto video. Ini kira-kira 3 lembar ini cukup ini. Nah, 3 lembar masukinlah ke harga satuannya. 3 lembar ngeprint berapa sih? Gitu. Nah, ini di sini semuanya nih. Nah, kalian masukin kalau misalnya, Bu, saya nggak ada safety talk, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kan kalian udah punya safety briefing gitu. Nggak perlu lagi pertemuan-pertemuan keselamatan atau safety talk gitu ya. Kemudian kalau kalian pernah ikut pergi ke dalam project itu, kalau masuk ke proyek biasanya tuh ada briefing dulu oleh K3. Biasanya kan akan dimasukkan ke dalam office, nanti orang K3-nya itu atau personil K3 akan menjelaskan dasar-dasar keselamatan. Kalau misalnya terjadi apa-apa atau terjadi sesuatu, kita lewat mana, ke area mana. Nah, itu adalah pengarahan untuk apa namanya briefing ya, untuk setiap tamu yang datang. Gitu. Mungkin tidak sampai ke safety induction, karena apa? Induction itu lebih ke pelaksanaan. Misalnya contoh, mau ada pengelasan nih, nanti akan ada pengarahan-pengarahan safety mengenai pengelasan gitu. Kemudian ada yang namanya simulasi keselamatan konstruksi. Kalau tidak ada simulasi di take out juga nggak masalah, gitu ya. Spanduk, banner pasti ini ada nih. Kalau misalnya di project itu biasa selalu ada besar-besar nih spanduk K3, poster K3, semuanya pasti harus ada terpampang, atau poster, spanduk dan papan informasi ini fungsinya apa? Supaya setiap kali si karyawan itu masuk ataupun keluar project, mereka selalu ingat apa yang harus mereka gunakan atau kenakan sebagai safety. Contoh misalnya ada satu papan informasi yang menyatakan ada foto nih, untuk pakaian lengkapnya itu udah pakai helm project, pakai jaket, pakai safety shoes, pakai misal karabiner dan segala macem, gitu ya. Teman-teman bisa masukkan ini ke dalam estimasi biaya. Kemudian ada juga alat pelindung kerja dan alat pelindung diri. Jangan lupa APK dan APD dikali dengan jumlah pegawai atau jumlah tenaga kerja yang kalian pakai. Makanya pada saat kalian menghitung AHSP, nanti kalian akan dapat bagaimana cara menentukan durasi dan berapa orang yang akan kalian hire gitu. Berapa orang pekerja sih yang harus kalian sediakan? Apakah itu 20 ataukah itu 30 orang? Nah, ini kalian kalikan nih APD-APD-nya, APK-APK-nya, kalian kalikan dengan 20 orang atau 30 orang. Jangan lupa, kalau yang bentuknya seperti ini mungkin akan 3 bulan atau 2 bulan mesti ganti, atau sebulan sekali ganti. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, gitu. Jadi harus dikalikan dengan berapa banyak penggantiannya. Pelindung telinga, kalau misalnya di sana nggak perlu pelindung telinga, di take out aja. Kemudian asuransi, kalau misalnya ternyata saya sudah punya BPJS, saya sudah punya ini. Nah, kalau gitu boleh di take out aja. Ini tidak bersifat tidak wajib ya.
gitu, asuransi. Kemudian ada personil keselamatan konstruksi. Di sini ada personilnya nih. Ini adalah biaya untuk petugas keselamatan konstruksi per bulannya, gitu ya. Cuma kalau di sini kalian take out, berarti nanti pada saat tender atau pada saat kalian memasukkan dokumen kalian, di organisasi chart kalian harus mention orang SHE atau personil untuk keselamatan konstruksi. Jadi memang tidak kalian bebankan di sini, tapi kalian bebankan ke biaya umum atau overhead. Dia sudah masuk ke dalam struktur organisasi teman-teman. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Ada fasilitas sarana, ada rambu. Nah, rambu biasanya yang banyak nih, teman-teman kan di jalan kan, jembatan ya. Rambu-rambunya apa saja? Rambu tuh masuk ke sini nih. Tapi bukan rambu jalan, tapi ini adalah rambu K3 pada saat pelaksanaan. Contohnya, eh, apa namanya? Misalnya kalian belum bikin parapet nih. Nah, kalau belum bikin parapet kan kalian harus bikin rambu dong. Rambu yang kalian kasih apa sih tuh yang warna kuning tuh bukan polis line lah. Pokoknya ada pembatas gitu. Jadi itulah yang kalian charge, bukan rambu-rambu misalnya hati-hati ada jembatan atau hati-hati turunan, bukan itu. Tapi pada saat proses pelaksanaan misalnya hati-hati alat berat gitu. Hati-hati alat berat ini apa dia manuvernya di situ tuh. Jadi hati-hati penggunaan alat berat di situ. Atau misalnya ada yang kamu bikin di sana ada hole atau ada lubang ya yang belum ditutup. Nah, kalian harus bikin railing pengamannya. Gitu ya. Kemudian ada konsultasi ahli. Kalau misalnya tidak perlu ada konsultasi, di take out aja. Kegiatan peralatan terkait pengendalian risiko, ada alat pemadam api ringan, ada bendera ketiga, pembuatan kartu identitas pekerja, dan patroli keselamatan konstruksi. Nah, ini bisa kalian masukkan, gitu ya. Ini yang kecil ya. Oh, ini yang kecil dari tadi. Yang besar tuh yang ini nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang besar itu pasti udah ada ini. Terlihat perbedaannya dari APK dan APD-nya juga beda. Ya, jauh lebih lengkap. Kemudian bahkan untuk yang konsultan itu juga banyak nih ahli-ahlinya. Misalnya ada ahli petugas tanggap daruratnya, petugas pemadam kebakaran, P3K-nya, pengatur lalu lintas jalan, flagman segala macam. Ini teman-teman boleh masukkan. Kemudian di sini ada fasilitas itu ada P3K, ada pemasangan obat dan mesin dan lain-lain. Kemudian misalnya ada rambu-rambu petunjuk di sini udah ada ya. Nanti teman-teman bisa ngikutin nih. Nah, rambu-rambu apa saja yang dipakai sama teman-teman. Gitu. Kemudian kalau konsultasi ahli adalah ahli lingkungan, ahli teknik jembatan, ahli bangunan gedung. Kalau misalnya ini tidak ada, tidak apa-apa karena kalian posisinya itu kan di kontraktor. Ahli teknik jembatan ini ada posisinya itu di konsultan. Gitu. Jadi kontraktor itu adalah membuat atau merealisasikan gambar yang dari konsultan. Nah, itu saya rasa sih ini bisa di take out nih untuk bagian konsultasi dengan ahli. Ahli pondasi, teknik bendungan. Kemudian di sini ada peralatan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi. Ada kegiatan untuk manajemen mutu, testing and commissioning, mungkin ini butuh ya. Tapi kalau ada MEP biasanya butuhnya. Ada APAR, ada penangkar petir, ada anemometer dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa masukkan ke dalam ini ya, ke dalam SMKK kalian, format teman-teman. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kalian dari PDF dipindahin aja nih ke Word, nanti bisa masuk ke Excel ini. Gitu ya. Jadi dari PDF dipindahin aja dulu ke Word atau ke Excel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kalau gitu minggu depan berarti saya sudah punya harga RAB ya? Baik, Bu. Bu mau nanya
Terus sementara terkait dengan SMKK, kan itu tadi banyak kuantitasnya ya. Maksudnya apa? Iya kuantitinya. Nah, itu kan berdasarkan tadi banyaknya pekerja yang ada di proyeknya. Nah, itu kita menentukannya gimana, Bu? Jadi Tadi. kita lihat dari AHSP yang kamu kerjakan. Saya ambil AHSP mana ya? Kalian sudah pernah dapat MK2 kan untuk membuat manajemen tenaga kerja? Ada nggak? Kalau diem kayaknya belum ya. Kayaknya pernah Bu, Kenapa? kayak MK1 deh kayaknya, Bu. MK1 tuh kayaknya lebih ke ini deh, tender, apa kontrak, bedanya kontrak apa gitu. Kayak MK2 tuh, schedule kan? Oh iya ya, scheduling Bu MK2 ya benar. Ya, schedule tuh MK2. Sekarang saya masukin ke ini ya. Em, saya masukin ke contoh pembuatan pembuatan apa nih? Boplang deh, pembuatan boplang. Saya copy dulu, kita bikin di Excel. Saya copy dulu ya. Sebentar. Bentar ini ya. Pemasangan 1 meter. Nih, saya giniin aja deh biar saya nggak usah copy lagi. Nah, misalnya ada pekerjaan boplang ya. Nah, di boplang sendiri misalnya kalian udah dapet, ini kayaknya dia kurang gede dikit. Sebentar ya. Oke, contohnya pekerjaan boplang ya. Pekerjaan boplang misalnya pekerjaannya ini kan ada OH-nya ya. Atau gini aja ya. Oke, gampangnya pekerja tukang kayu, terus kepala tukang, kemudian kepala mandor. Nah, kalian sudah pernah eh, kalian sudah pernah membuat durasi belum? Udah pernah bikin durasi belum? Atau durasinya diberi, jadi kalian cuma copy doang durasinya, atau kalian bikin durasinya sendiri? Kemarin durasi bikin sendiri atau gimana? Durasi buat apa, Bu? Bikin schedule? Oh itu tinggal copy aja, Bu. Diketahui ya? Iya, Bu, diketahui. Oke, sekarang saya mau tanya, boplang kalian berapa meter ya? Volumenya berapa ya?
Ada volumenya? 190,4 meter lari. Anggap 200 ya. Oke, nah kalian kan akan mendapatkan durasi dari project. Biasanya nih teman-teman bisa bikin durasi dari sini. Contoh, kalau kita bilangnya pekerja, koefisiennya itu adalah 0,12, berarti dia itu bisa mengerjakan selama 0,12 ini selama untuk pekerjaan 1 meter lari boplang. Nah, kita bisa bikin durasi di sini. Durasi, berarti kalau mengetahui pekerjaannya adalah 0,012 itu untuk 1 meter lari, berarti untuk 200 meter lari berapa kira-kira durasinya? Ini dikali volume kan? 200. Gitu. Nah, ini adalah durasi pekerja untuk menyelesaikan 200 meter lari. Nah, ini yang dikerjakan oleh si tukang kayu. Tukang kayu bisa selesai dalam 1,2 hari, kepala tukang bisa selesai 0,12 hari, mandor bisa selesai dalam enggak sampai 1 hari lah, mandor dan kepala tukang. Nah, biasanya kita itu punya jumlah pekerja. Nah, misalnya gini, jumlah pekerjanya kalian mau bikin ada 4 orang pekerja, misalnya. Terus, ini kekecilan ya, volumenya cuma 200 meter lari. Tapi ya udah nggak apa-apa. Anggap aja kamu 2 orang lah, 2 orang. Ini 1 orang, 1 orang, 1 orang. Berarti durasinya sama dengan ini bagi 2 dong. Gitu kan? Ini durasi total. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian lihat ada durasi totalnya 1,2, 1,2, 0,24, 0,12, kira-kira yang dipakai yang mana? Durasi untuk pekerjaan boplang untuk menyelesaikan 200 meter lari, kalian menyesuaikan durasi yang mana? Apakah 1 hari selesai? Kalau kalian lihat, si tukang ini sama tukang kayu ini kan sama-sama 1,2 hari kan? Walaupun mandor sama kepala tukangnya udah selesai nggak nyampe sehari, tetap mereka harus nungguin pekerja dan tukang kayu dong, kan tugas dia monitoring gitu. Jadi ini pasti akan mengikuti jam kerjanya si pekerja dan tukang kayu. Otomatis durasi untuk pekerjaan dari pemasangan 200 meter lari boplang adalah 1,2 hari. Ya dong? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, tapi kalau hari itu nggak boleh di koma, harus Dibulatkan, Bu, ke atas. dibulatkan ke atas. Jadi durasi totalnya adalah 2 hari. 2 hari. Kalian lihatnya dari pekerja sama volume aja nih. Volume sama, makanya nanti teman-teman bikinnya itu di AHSP-nya. Jadi kan AHSP-nya udah ada nih kayak gini nih. Jadi nanti kalian bikin aja di sampingnya, kalian tambahin di sini. Setelah jumlah harga, kalian tambahin. Ada volume kan di sini kan. Volume, misalnya volumenya 1000. Nah, nanti kalian tinggal kaliin aja di sini ada durasi. Kalian kalikan ini dikali dengan 1000. Nanti kalian tahu nih durasinya. Nah, kemudian kalian masukin jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya berapa. Nah, ini kan kalian udah tahu nih, untuk pekerjaan boplang, pekerjanya itu dibutuhkan 2 orang. Kalian kan pasti bikin schedule dong. Kalian bisa bikin schedule kan? Misalnya ya, pekerjaan persiapan. Ada pemasangan, pembersihan lokasi misalnya, pembersihan lokasi, pemasangan boplang misalnya. Nah, nanti kan akan ada nih schedule tenaga kerja nih. Pekerja yang digunakan di sini, misalnya pekerjanya berapa, tukangnya berapa, terus ini kan ada minggu nih, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, kan gitu ya. Ya nggak sih, kemarin kan bikin gini kan? Ya nggak? Iya, Bu.
Nah, nanti ketahuan nih dari pembersihan lokasi, nanti kamu ada tandanya pekerjanya berapa, kepala apa sorry tukangnya berapa. Nggak perlu masukin kepala tukang sama mandor. Kenapa? Karena kalau bisa di bawah 20 aja. Jadi kepala tukang, kalau tukang kayu kalian maksimal 10 aja. Kepala tukang maksimal kalian pekerja kalian bikin maksimal 20. Ini saya kasih ininya ya. Jadi biar gampang, pekerja ini kamu bikin maksimalnya 20. Kalau tukang maksimalnya 10. Supaya apa? Supaya kepala tukangnya cuma satu sama mandornya cuma satu. Gitu. Tapi kalau ternyata nanti pekerjanya lebih dari 20, nggak masalah. Tapi nanti mandornya jadi 2. Gitu ya. Kalian harus hire mandor satu lagi. Gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu nih kira-kira pekerjaannya ada berapa. Nanti ada simulasinya di sini ada warnanya nih. Ini kalian bagi lagi. Ini misalnya minggu 1. Terus kalian di sini tahu namanya ada pekerja. Sini ada tukang. Nah, kalian bisa tahu nih pembersihan lokasi pekerjaannya ada 5. Terus minggu kedua 5 orang gitu. Atau misalnya kayaknya di Microsoft Project bisa ya bikin gini juga ya. Gitu. Jadi nanti kalian kan ketahuan nih 2 hari, terus pekerjaan pagar berapa hari, semuanya kalian jumlahkan dapatlah durasi project. Gitu ya. Nanti durasi project itu yang kalian pakai di SMK 3, di SMKK, sorry. Gitu. Nanti untuk jumlah tukang dan pekerja yang maksimal 20 sama ini, kalian tinggal hitung APD-nya dari sini. APD APK-nya diambil dari sini. Gitu. Sampai sini paham? Oke, Bu. Makanya ini kalian harus selesai semua. Ini harus selesai semua nih. Jadi teman-teman udah bisa menghitung durasi pekerjaannya itu harus berapa hari selesainya. Gitu ya. Maka ini udah selesai semua supaya teman-teman bisa menghitung si durasi, jumlah dan jumlah pekerja dan durasi totalnya. Nanti kalau misalnya pada saat pelaksanaan, teman-teman boleh nih, oh biar cepat selesainya lebih cepat, ini saya bikin aja di 4 orang, ini 2 orang, gitu. Jadi ini 1 hari kelar, boleh nanti pada saat pelaksanaan, gitu. Tapi kalau kita menghitung seperti ini, kalian juga boleh, kalian minta semuanya satu orang, misalnya ini juga 1 orang, juga nggak masalah, nanti hasilnya 3 hari, gitu. Nggak masalah ya, saya nggak, eh, goal saya bukan ini ya, bukan bukan dari berapa jumlah orang, berapa durasinya, tapi nanti goalsnya itu adalah harga. Kalian boleh bebas berkreasi di sini, sama di sini. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Cukup. ditanya? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, berarti minggu depan sudah sampai di RAB udah selesai semua ya. Berarti minggu depan boleh sekarang kita ini aja ya di spin aja. Boleh di spin untuk minggu depan tiga kelompok pertama yang akan maju. Bisa, Bu. Silakan ya di spin ya. Siapa yang mau spin? Saya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke.
Ini di share screen, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Kelompok 4 yang pertama ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kemudian kelompok 2. Sekalian buat yang minggu depannya juga sekalian. Ini tanggal 2 Desember ya. Tanggal 2 Desember. Kemudian yang ini untuk tanggal 9 Desember. Kelompok 6. Kelompok 5. Terus kelompok 1 terakhir ya. Saya sudah kirim di grup ya, teman-teman bisa baca. Kelompok 1 kelompok yang maju duluan, kelompok 4, kelompok 3 dan kelompok 2, kemudian tanggal 9, kelompok 6, kelompok 5 dan kelompok 1. Jadi nanti sebelum tanggal 2, tanggal 1 berarti ya, teman-teman sudah mengumpulkan draft RAB teman-teman ya. Jadi saya buatkan di e-learning. Berarti itu sama SMK-nya juga, Bu? Ya, betul. Tapi boleh setelah kalian maju pun kalian boleh diperbaiki lagi sesuai dengan komentar, gitu ya. Nanti final submission-nya itu final submission itu di tanggal 16 pas lagi UAS itu sudah diperbaiki kalau ada perbaikan, gitu ya. Jadi teman-teman yang kelompok 4, 3 dan kelompok 2 kalian punya waktu 2 minggu untuk merapikan. Nah, kalau misalnya nih kelompok 6, 5, dan 1 punya kejadian yang sama dengan kelompok yang pertama tanggal 2 Desember, kalian langsung revisi. Jadi nanti pada saat kalian maksudnya ada presentasi, hal baru lagi yang akan ditemukan, bukan hal yang sama seperti kelompok 4, 3, dan 2. Gitu ya. Jadi teman-teman di kelompok yang lain di tanggal 9 Desember, kelompok 6, 5, dan 1, kalian lihat kelompok 4, 3, dan 2, kira-kira salahnya di mana, kalian salah juga atau enggak, kan proyeknya sama ya. Jadi itu yang akan kalian perbaiki sebelum kalian masuk ke presentasi. Gitu ya. Saya akan buatkan e-learningnya untuk submission, tapi submissionnya bukan cuma 3 kelompok pertama, tapi untuk seluruh kelompok ya. Jadi seluruh kelompok mengumpulkan di tanggal 1 Desember atau tanggal 2 jam 00 lah. Bentar ya, saya bikinkan dulu di e-learning, saya takut lupa soalnya. Berarti ini adalah submission. Ibu mau nanya, Ya, boleh. buat presentasi itu pakai PowerPoint atau langsung dari Excel-nya? Biasanya kalian bikinkan PowerPoint-nya, tapi biasanya saya kalau di PowerPoint kan nggak terlalu jelas tuh angka-angkanya. Mungkin kan PowerPoint kan nggak semuanya harus kalian masukkan kan. Biasanya saya juga bakal minta tunjukin Excel-nya kok. Gitu ya. Jadi ini adalah RAB kelompok ya. Tanggal 2.
Saya sudah buatkan di ini ya, di e-learning, teman-teman bisa mengumpulkan. Yang mengumpulkan hanya salah satu saja dari perwakilan kelompok, tidak perlu semuanya yang submit. Ya, ada pertanyaan? Ada yang sudah mengerjakan AHSP, terus salah atau enggak ya? Boleh nggak sih apa namanya, kita kita review, boleh nggak Bu gitu? Boleh. Ada yang sudah mengerjakan? Kelompok kami udah Bu, kelompok 2. Kelompok 2 sudah, kelompok 2 mungkin bisa di-share. Kita sampai 12.30 nggak apa-apa ya? Karena nanti saya ada kegiatan lagi setelah jam 1. Jadi teman-teman bisa langsung eh, kerja dengan kelompok aja, langsung bagi tugas. Gitu ya. Ya, Bu. Silakan kelompok di share screen. Coba lihat AHSP-nya. Ya, apa itu yang 3.000? Boblang 3.000. Apa itu? Galian 31.000. Kalian nggak pakai mobil, Kak? Nggak pakai mekanis? Semi mekanis. Ya itu makanya kita mau nanya dulu Bu. Oke, coba ke atas dulu. Tenaga kerja untuk pembersihan dia karena tidak menggunakan alat ya, dia tidak menggunakan dia pakai manual, pakai bahan-bahan manual ya. 14.000, kemudian ke bawah pengukuran kalian bisa dapat harga pekerjanya memang 115.000 ya pekerja. Nyari di referensi macam-macam sih Bu. Terus ada nyari dari yang Google juga segala macam. Terus dapat ada yang 115.000. Di jurnal berapa di jurnal? Di jurnal itu pokoknya kita dapat segini Bu. Pekerja 115. Di jurnal aja 193.000 loh. Oh, berarti ini terlalu murah ya. Terlalu rendah harganya ya Bu. Ya, terlalu rendah. Nggak ada yang mau tuh kerja. Di sini mana ada sih pekerja yang mau kerja hariannya 115.000? Udah nggak ada lagi. Kan Ya oke. kalian mesti DKI kan ya? Iya Bu. Ya, di DKI itu 193.459. Gitu. Kalian lihat jurnal aja. Patokannya jurnal aja. Nggak cuma pekerja itu. Mandor, mandor itu 234.012. Tukang gali, di sini ada semua nih. Tukang gali 203.519. Tuh, coba di ini lagi ya. Harganya kemurahan. Nanti pada saat kalian ada pelaksanaan, nanti nggak dapat harga segini defisit, mengurangi profit teman-teman. Gitu. Kalau memang teman-teman sudah punya subkon atau vendor yang harganya di bawah dari jurnal, boleh teman-teman masukkan harga itu. Gitu ya, kalau sudah punya rekanannya. Oke, sekarang kita masuk ke, coba lagi yang lihat. Nanti diubah ya harganya ya. Sekarang masuk ke kayu kaso yang 2.800.000 ini dapat dari mana? Ini kan per batang nih, 62.800 nih. Kayu kaso kan nih? Iya Bu. Yang Ranti apa yang mana kalian pakai?
Yang ini Bu. Balok Kayaknya ini ngelinknya masih salah deh Bu. Harusnya yang tadi kayak kaso. ya kan tadi kan kaso tuh, cuman berapa tuh per Iya, batang. kalau Nah, di ah, kalau misalnya nanti tulisannya di sini kayu kaso meranti 5 kali 7 per batangnya itu adalah 62.800, berarti kalian ubah per batangan ini jadi 1 meternya berapa? 1 meter kubiknya berapa? Ini kan 5 itu kan lebar, 7 itu kan tinggi kan? Kalau dikali 400 berarti ini panjangnya 4 meter gitu ya. Nah, berarti ini berapa iya. berapa kubik? Nanti kalian ubah batang ini harga per batang jadi per meter kubik. Gitu. Kayaknya tuh nggak ini itu nggak mahal itu nggak sampai 2 juta kayaknya. Nanti diubah Nah, aja. nanti berarti yang di inputnya Bu, yang di ASP yang harga per meter kubik ya dong? Ya, karena ngikutin koefisien apa unit dari koefisien di AHSP kan satuannya di AHSP kan meter kubik kan. Jadi kalau contoh misalnya pekerjaan mana nih yang biasanya tuh semen nih semen. Portan semen kan kalian ambilnya 1.500 tuh. Iya, Nah, itu diambilnya yang mana? Dari mana? ini Bu. Nah, kalau misalnya kalian itu harganya dapat dari jurnal. Iya Bu, cari-cari semen portal 50 kilogram harganya sekian, apa, 1.530, 1.500 Bentar ya, saya coba. rupiah. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke project, kan kalian nggak mungkin belinya kiloan kan. Pasti kalian belinya itu per sak bukan? Iya, sak Bu. Biasanya Nah, sak. satu sak berapa? Satu sak semen berapa harganya? Biasanya 55.000. Satu sak kali 55. Berarti 55 dibagi 50 kilo ya? Satu saknya. Itu yang Iya, 40. Berarti 55.000 dibagi 50 kilo. Nah, itulah harga per kilonya. Bukan 1.000, oke. bukan 1.000 pakai yang 1.000 bukan. Karena kalian kan belinya bukan kiloan, tapi kalian belinya per sak. Jadi nanti kalian ubah harga dari sak itu, kalian ubah jadi kiloan. Gitu ya. Oke, baik Bu. Kemudian kamu cek lagi, coba lihat HSP-nya. Terus pasir beton ini kan ambilnya juga yang kilo. Iya, sama kayak yang tadi. Nanti pasir beton kalian ambilnya yang per kubik. Nanti kalian ubah harga per kubiknya itu diubah jadi kilo. Karena kan kalian nggak mungkin beli pasir kiloan kan, kalian kan beli pasirnya kubikan. Atau satu truk biasanya, satu truk gitu. Gitu ya, sama kerikil juga sama. Jadi harga di sini itu jangan kalian ambil harga satuan itu kalau kalian bikin rumah tinggal yang kecil-kecil mungkin ya, karena kiloan kan. Atau bahkan rumah kecil aja pun pakainya sak semen loh, bukan pakai kiloan semen sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman disesuaikan harganya supaya harganya itu nggak apa ya namanya nggak bengkak gitu. Kita ke bawah, coba ke bawah lagi pengukuran untuk kelompok yang lain ini ya di nanti profitnya biaya umum dan profitnya jangan di AHSP ya nanti kita keluarin aja ditaruhnya nanti di rekapitulasi. Nanti biaya umum dan profitnya yang 15% ini kalian keluarin nanti masukinnya itu ke setelah rekapitulasi. Gitu. Nanti akan ada satu sheet lagi namanya sheet rekapitulasi. Jangan lupa AHSP ini selalu bersebelahan dengan BQ. Ya.
Nah, sebelum AHSP itu ada tuh daftar pekerja, daftar apa, daftar material, bahan. Nah, itu baru. Jadi kalian kalau ngambil ngelingnya tuh nggak jauh-jauh gitu ya. Bu, mohon maaf Bu, tadi sebelum Ibu bilang tambah satu sheet rekapitulasi lagi, Ibu tadi sebelum ngomong apa ya Bu? Di saya putus-putus soalnya. Apa tuh? Yang mana tuh? Oh ini, Eh, biaya umum dan profitnya itu kamu take out aja. Nanti itu kamu masukin di rekapitulasi. oh, jadi sampai jumlah harga bahan aja Bu? Nggak Hmm, usah berarti subtotal ya? ya sampai subtotal lah. Karena biasanya yang menentukan persentase itu kan bukan kalian, bukan estimator, tapi manajerial. Jadi nanti pada saat harga RAB kalian tanpa profit diberikan kepada manajer, nanti dia yang akan adjustment mau berapa profitnya. Biasanya itu di bagian terakhir di rekap gitu. Oke, baik Bu. Karena kalau misalnya ternyata ada perubahan nih, eh, saya dinego sama owner dari 15% jadi 13%, terus kalian harus ganti tuh satu-satu dong di AHSP, ya nggak? Iya betul Bu. Jadi supaya kalian nanti kerjanya lebih mudah, untuk yang masalah biaya umum dan profit, kalian take out aja, kalian nanti masukkan ke rekapitulasi, gitu. Jadi kan karena pasti negosiasi itu bisa ke cuma sekali tuh, bisa nego sama awalnya negonya sama PIC, nanti PIC udah nego nih 1% turun, nanti habis nego PIC, nego lagi sama manajernya, nego lagi sama direkturnya, nanti bisa berapa kali nego itu, gitu, gitu ya. Jadi pasti nanti bagian sini nih berubah-berubah terus, oke? Bu, berarti nanti yang pas ke BQ-nya nge-linknya yang mana Bu berarti? Kalau belum HSP, yang total. HSP tetap, tapi subtotal. Oh, berarti yang Nah, subtotal ini ya Bu? Oh, ya. oke deh. Nanti rekapitulasi nyambungnya sama BOQ sama SMKK. Nanti udah masuk ke profit tuh, gitu. Oke, baik Bu. Kemudian coba kita lihat lagi, turun lagi ke bawah, coba turun. Nah, itu kan kalian ada pekerjaan waterpass nih. Perharinya nyewanya 17.000. Iya Bu, cari harian. Kita tadi cari-cari di Google pokoknya. Dapat 17 ribuan untuk Harga waterpass. waterpass berapa harga waterpass? Kayaknya nggak mahal ya harga waterpass itu. Kalau kalau saya, teman-teman nggak